Halo Sohib Meow, ketemu lagi dengan saya Sastra S. S-nya bukan silalahi tapi street feeding. Karena saya itu selain suka ngasih makan ego, suka ngasih makan kucing juga. Itu dia. Ada hubungannya nih soal ngasih makan kucing dengan tamu kita. Sekali lagi selamat datang di podcast Chit Cat by Meow. Karena setiap Meow selalu punya cerita. Itu dia. Hai Sohib Meow, selamat datang di Chit Cat by Meow. Karena Meow selalu punya cerita. Jangan kaget dulu kalau beda hostnya. Kalau yang kemarin kan bareng Bang Rismo. Karena sekarang dia lebih sibuk nge-gym, akhirnya gue yang gantiin. Makanya jangan kebanyakan leg day Bang Po. Agak susah kan jalannya. Makanya gue nih yang sekarang gantiin dulu ya Bang Po ya. Bener. Gue tuh mau cerita sedikit nih Sohib Meow nih. Kalau pagi pas lagi lari, gue kan pelari culture ya. Zap itu dia. Gue tuh gimana ya, selain untuk kesehatan gue kan pasti update sosmed. Ya kali lari gak kasih makan Instagram. Nah gue harus posting Strava, flexing pace gitu. Gue juga pasti posting-posting sekitaran gue yang menarik perhatian. Salah satunya nih, gue sering nemu tuh kucing-kucing liar lagi ngumpul bareng buat makan gitu. Dan makanannya yang proper ya, bukan yang sisa makanan manusia gitu atau sampah. Kadang gue suka mikir gitu kayak, siapa sih ini yang ngasih makanan kucing liar gini Kok mereka baik banget gitu? Dan hari ini gue tuh beruntung banget karena bertemu salah satu orang baik itu. Langsung aja kita sapa Mas Ananda Arif. Mantep. Mas Ananda Arif ya? Iya. Saya Adinda Sastra. Anan. Ini dengan siapa ini anabulnya namanya? Namanya Rainbow, nama panjangnya Rainbow Nurmagomedov. Oh. Kirain nama panjangnya Cake. Rainbow Cake. Rainbow Nurmagomedov. Oh, inspirasinya dari mana? Dari Habib Nurmagomedov. Benar. Berarti suka UFC ya? Iya. Bener. UFC paling suka Habib. Habib. Makachev kurang. Makachev enggak. Sekarang Rotang. Oh, Rotang. Iya bener. Thailand. Iya. Dari Thailand. Bener. Oke. Awal kesukaan dari UFC itu dari mana, Mas? Dari ini aja, seni bela diri. Seni bela diri. Dulu kan aku emang sering running. Kalau sekarang udah lebih sukanya hobinya Muay Thai. Sorry. Ya, tahun berapa? Apanya ini? Lari aku itu dari kecil, dari umur dari jigot katanya ya. Dari 13 tahun sampai umur 18 tahun tuh sering ikut event HUT TNI. Oke. Karena aku kan backgroundnya bekas dari calon taruna kedinasan. Kasis. 3 kali daftar, Bener. gagal semua. Bener. Tapi kalau soal fisik aku nomor 1. Tapi udah nggak ini lagi sekarang, udah berhenti untuk cita-cita menjadi taruna. Sudah, karena sudah kita gapai setinggi mungkin, tapi takdir berkata lain. Itu dia. Sekarang fokusnya udah beda. beda. Walaupun ya Mas mau nggak bisa tarunadet ya. Iya. Tahu kan tarunadet kan? Tahu Di dong. akuarium ya kan. Bener. Terus ceweknya kasih pundaknya dulu. Ih, coy banget nih Masnya. Kan saya tinggal diginin udah langsung nengok loh semua. Itu dia. Benar. Oke, berarti jauh sebelum suka kucing tuh. Suka kucing dari tahun berapa? Suka kucing dari kecil. Oh, barengan. Dari SMP udah udah menyisihkan uang jajan buat membeli makan kucing. Mereknya Meo gitu kan udah ada dari dulu juga. Iya. Itu aku beli dari harganya masih dulu itu yang sekarang udah harganya 20.000, dari dulu harga 10.000 aku beli. Oke, iya. Jadi suka ngasih dari dulu udah makanan kucing buat tetangga gitu. Iya, yang datang ke rumah, yang berkeliaran tuh aku kasih. Jadi kan jajanku kan ya sisihin sehari berapa, aku belikan yang untuk kalengnya itu yang dari Meo-nya juga gitu. Betul. Saking dedikasinya ini ada foto Mas Ananda nih kurus banget nih teman-teman.
Dia lebih fokus sama kucing daripada diri sendiri ya. It's okay, it's okay, bener. Nah, Mas Arif ini kan, kalau dari postingan sosmednya suka keliling Indonesia sambil kasih makan kucing di pinggir jalan. Nah, itu mulai dari kecil. Dari kecil kan belum ya? Belum. Masih sekitar tetangga gitu. Iya. Mulai keluar atau luang lingkup Jabodetabek kapan? Udah dari 2014. Beda setahun dong. Iya, tapi kalau untuk search feeding kemana-mana jalan-jalan itu enggak aku dokumentasi. Iya, ya benar-benar. Itu kayak ke mana-mana kan aku biasa punya pacar raya. Ah, benar. Iya, kalau misalnya mau jalan-jalan, habis jalan kemana, habis nonton, kita ngasih makan yuk kemana. Keren. Terus juga kalau dari kecil kan emang aku dari orang tua sering pergi kemana diajak ngasih makan. Ngasih makan bukan anabul ya, bukan anabul tapi ke monkey. Jadi kayak dari situ tuh ngebawa alam bawah sadar aku untuk terus memberikan makanan ke hewan-hewan apapun itu. Oke. Iya. Mungkinnya yang gimana? Yang di Buperta. Buperta. Dulu kan banyak tuh. Benar. Sekarang udah nggak ada. Betul. Terus aku setiap sore selalu diajak ke sana. Terus dari dulu aku sering ngasih makan yang di puncak Bogor juga. Di situ ada monkey di situ juga aku kasih. Dari dulu ya emang suka ibaratnya kata hewan itu suka kasih makan. Jadi nggak cuma kucing aja. Bener. Tapi yang harus ini ya beneran kayak misalnya kayak kucing, monyet. Kayak teman saya kemarin pernah ngasih tangannya ke piranha kan. Sisa kelingking. Iya. Aduh. Nggak boleh. Iya. Bener. Jadi dari situ. Terus kalau sekarang fokus ke kasih makan kucing doang atau yang lain-lain? Sekarang aku ingin mendedikasikan aku buat bisa inspirasi baik orang dengan feeding keliling seluruh Indonesia. Supaya tiap wilayah bisa kena hatinya untuk bisa tergerak. Itu dia. Memberikan suatu kasih sayang lah. Dari hal kecil dulu aja. Dari makan kucing. Nanti setelah ngasih makan kucing pasti orang itu juga bakal mikir gimana caranya supaya kucing itu bisa sejahtera hidupnya. Itu. Dengan kita sterilisasi. Itu atau sebutannya kalau itu kebiri. Bener. Itu adalah suatu hal yang kita lakukan supaya anabul kita lebih sehat. Itu dia. Dan bisa terkontrol juga populasinya. Jadi jangan nggak dibilang hama lah gitu lah. Betul. Kalau keliling Indonesia itu kalau boleh tahu nih Mas, bawa makanan apa sih biasanya? Pasti meo. Itulah. Iya. Ibarat kata itu kucing-kucing daerah tuh pengen banget ngerasain meo dari Mas Ananda ya. Tuh, cocok. Bener. Paling favorit kalau yang Rembo suka rasa apa? Aku sukanya Rembonya Mas, bukan Mas. Ya siapa tahu Masnya juga kadang mau dicampur sama nasi anget juga nggak apa-apa sih, kita open minded kok. Pasti nggak jauh-jauh dari tuna. Oh benar, itu tuna. Kalau pengalaman paling berkesan Mas, Mas pernah kasih kucing itu di mana? Kasih makannya? Paling berkesan itu kita ke Gunung Lau. Gunung Lau? Bawa makanan itu totalnya 40 kilo. Sorry, saya emang awam. Ada kucing di 5.000 mdpl? Ada. Itu kucing. Ownernya Firza Besari siapa itu? Ownernya pemilik warung almarhum. Oh benar. Goiem yang di Punecak Gunung Lau. Iya. Biasanya di gunung-gunung tuh ada warung-warung mie instan. Iya, betul. Iya. Oh, itu. Tapi kucingnya masih ada? Kucingnya sekarang sudah diturun ke pihak keluarganya karena pihak almarhum sudah nggak ada, jadi nggak ada yang ngerawat di sana. Oh, itu perjuangannya begitu sangat-sangat berat, gotong bawa makanan segitu banyaknya ke atas hampir 12 jam. 12 jam. 12 jam itu penderitaannya nggak saking capeknya kita nggak ngonten sama sekali. Itu dan dibantu sama relawan dari temen aku yang secara sukarela ingin membantu. Jadi aku juga bingung di situ. Setiap ada kita project feeding aku kemana, tiba-tiba ada aja orang yang menawarkan secara sukarela untuk jadi pembantu aku di dalam konten. Maksudnya di dalam project. Iya. Jadi kayak Mas ini Mas saya ngasih ini mungkin atau saya megangin kamera mungkin. Ada apa ya ngomongnya? Sukarelawan ngasih investor mungkin gitu-gitu. Iya. Itu emang ada berapa kucing di atas gunung itu? Di atas gunung itu ada dua kucing di sana. Mas bawa stoknya banyak? Banyak 40 kilo. 40 kilo. Oke, jadi itu bisa buat kucingnya sampai sarjana ya. Jadi
40 kilo. 40 kilo. Itu makanya kita mau naruh kamera buat dokumenter aja nggak sanggup. Karena itu aku bawa tas gameblock belakang udah, depan juga ada tasnya. Sama tas gameblocknya 2. Oke. Jadi total ada 4 tas aku bawa di mendaki itu. Bener. Terus itu tas depan aku lempar ke depan. Jadi setiap langkah aku lempar, karena nggak kuatnya. Iya. Saking Mas Nopang. badannya udah ringkil lah pada saat itu. 12 jam loh. Iya baca. Gila. Itu yang paling berkesan paling beratnya. Kalau yang berkesan paling cerita indahnya, itu kita ke Indonesia Timur. Ke Indonesia Timur. Selama 27 hari. Sorry, Indonesia Timurnya Cawang atau Cilincing? Beda. Timur juga kan? Iya. Benar. Ini di mana timurnya? Ke Makassar, ke Bau-Bau, ke Manado, ke Bitung, ke Ternate, ke Ambon, sama ke Banda Neira. Oke, ini coba ya, saya cenayang nih. Pasti Mas pernah ngasih makan kucing di depan foto tulisan Pantai Losari. Iya, cocok. Oh, sastra S-nya serba tahu kali. Iya. Padahal itu basic ya. Gitu, Makassar. Kalau ke Papua pernah? Papua kemarin rencana mau ke sana. Cuma jadwal kapalnya terlalu jauh. Jadi aku pengennya yang cuman jaraknya 3-5 hari, kalau ada kita berangkat. Benar. Kalau nggak ada berarti next time. Oke, atau kalau mau yang dekat-dekat ya di TMI kan ada anjungan Iya, Papua. itu nggak usah jauh-jauh, tinggal kepleset aja udah nyampe. Bener. Pelan-pelan. Itu serunya di mana kalau yang di Indonesia Timur itu? Kita naik kapal. Dari Jakarta kita naik bis dulu sampai di Surabaya. Dari Surabaya kita naik kapal itu kita arah ke wilayah Sulawesi. Dan kemarin kejadian itu kapalnya rusak. Jadi kapalnya kita juga kecewa, semua penumpang semua kecewa. Yang harusnya 3 hari sampai di Manado, jadi terhambat jadi 7 hari. Jadi karena baling-balingnya itu kan ada 2 mesinnya. Jadi yang satu mati, yang satu enggak. Ya udah kita, terlantar jadinya di kapal yang harusnya 3 hari jadi 7 hari. Saking bosen. Iya. Itu rusaknya di tengah laut. Rusaknya emang udah sebelum jalan udah diinfokan. Kalau kapal ini udah rusak. Berarti jadi mau nggak mau ya Mas, mungkin di pinggiran kan bisa gitu ada penginapan. Jadi udah dikasih cobaan. Itu. Sebelum berangkat yang harusnya tanggal sekian mundur jadi 3 hari. Terlantar di Surabaya. Udah terlantar di Surabaya 3 hari. Yes. Terlantar lagi di kapal. Jadi dapet tuh. Jadi udah kesel. Saking keselnya itu awal aku di Surabaya itu barangku sampai hilang. Udah males gitu loh. Udah males, udahlah. Jadi pas ngedorong kayak ngebawa ada amarah sedikit lah. Benar. Bawa barangku kan banyak. Iya. Terus ada troli, ada koper, tas segala macam. Jadi ada yang ketinggal. Saking emosinya. Yang tinggal apa? Troli. Ini sleeping bag. Sleeping bag. Oke. Akhirnya beli lagi kan. Benar. Seperti itu. Terus kita jalan sampai di Manado. Ya udah kebayar sudah. Aku nangis langsung sampai di Manadonya. Kayak merasa 10 hari dari Jakarta sampai di Manado itu perjuangannya luar biasa. Iya. Nggak tahu ngucur aja. Ngucur karena kayak ngelihat keindahan Manado, kayak anjir worth it nih perjuangan gua, atau karena gimana? Saking mimpi yang aku ingin lakuin, ingin memperjuangkan hak Anabul yang ada di Manado, khususnya yang ada di Pasar Tomohon. Nah, benar. Itu aku ingin merubah mindset orang kalau udahlah jangan dagang daging anjing ataupun kucing. Betul. Itu aku mimpikan. Sebenarnya aku udah harus jalan ke Manado itu bulan Juni. Dikasih sakit selama 1 bulan. Sakit kepala yang begitu luar biasa dahsyatnya. Akhirnya sembuh. Ya udah, mimpi itu semua tercapai di hari itu juga nyampe di Manado. Nangis ya. Gak tahu, kayak udah ngucur aja, kayak bingung kok nangis itu kan. Iya. Akhirnya sampai di Manado, terus bisa ngasih makan. Terus sambil kita menyuarakan suara lewat tulisan. Tulisan. Yang ditujukan supaya semua orang-orang seluruh rakyat Indonesia bisa sama-sama bersuara untuk bersatu kita melawan orang-orang yang oknum nih yang menjual daging-daging anjing dan kucing. Dan yaudah dari Manado itu terusin lanjut sampai ke Banda Neira. Iya. Tapi waktu di Manado, sorry ini agak di pertanyaannya. Iya.
ketemu di Really Idol nggak sih waktu itu? Enggak. Oh enggak ya, lagi Sendiri. stay di Tangerang sih Stay dia di- ya. emang kampungnya aja. Iya. Habis itu ke Banda Neira. Lanjut dari Manado, itu udah melewati Makassar, sempat menyandar. Jadi aku street feeding dulu di situ. Lanjut ke Sorry. Bau-Bau. Makan palu basah juga waktu itu? Oh tidak, Oh, enggak. tidak sempat. Tidak mungkin. sempat ya. Makan Iya. apa di Makassar? Di Makassar, Makan apa? bakso ada yang enak juga di situ. Bakso. Bakso. Oh, Terus kalau ya, bakso mah di sebelah juga ada. karena kapalnya rusak, Kapalnya rusak. jadi nggak bisa overhake. Overhake. Jadi panas lah mesinnya. Hmm. Jadi harus didiamkan selama berapa lama. Jadi mau nggak mau kita harus disuruh sandar itu hampir 24 jam. Yang bikin lama di situ. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kita dikasih waktu, ya udah nih, ngapain di kapal? Hmm. Diem kapalnya, street feeding. Langsung Ah. turunin stroller, jalan. Oke. Ngasih makan lama udah maksimalin waktu yang ada kita street feeding. Terus akhirnya sampai di Manado udah beres, kapal yang udah kita naikin tuh yang rusak itu udah kagak kita udah sampai di situ. Lanjut dari Manado selama 7 hari, lanjut lagi ke Ternate. Ternate 3 hari, terus ke Ambon, lanjut ke Banda Neira selama 3 hari juga, terus di Ambon terakhir selama 27 hari pulang langsung ke Jakarta naik pesawat. Naik pesawat. Oke, di Ambon ya. Iya. Kalau saya penasaran, ada nggak bedanya karakteristik anabul-anabul ini di setiap kota? Oh, ketara banget. Ketaranya gimana? Kalau Yang di Ambon bisa nyanyi apa gimana? kalau yang di pelosok itu mereka lebih takut karena Oh. nggak ada yang mau ngasih makan. Oh, yang di pelosok itu jarang ada yang pelihara. Jadi mereka diliar aja gitu. Iya liar. Oh. Jadi saking mungkin sering diperlakukan yang kasar kan, Oh. jadi susah. Jadi kita harus menjinakkannya, harus punya suatu. Kebayang. Iya. Karena mereka ngelihat manusia itu kayak terisu, kayak ini mau nyelakain gua kali nih. Iya. Padahal betul. mau baik. Iya itu susahnya di situ. Kalau udah masuk wilayah Maluku tuh agak susah. Maluku ke bawah tuh Ambon, Banda agak susah. Oke. Kalau ketemu kucing liar gitu di hutan pernah nggak? Di hutan nggak pernah. Belum. Kalau kayak gitu ketemu di sini dikasih makan juga? Di situ dikasih makan juga. Kan ada kan kucing liar kan? Iya. Apa namanya itu yang ada yang totol-totol gitu? Oh iya, kucing hutan. Benar, Ah. kucing hutan. Benar. Oh, beda-beda. Ini menarik nih, baru tahu nih. Mungkin Sohib Meo juga baru tahu nih. Tiap karakter kucing di berbagai wilayah Indonesia beda-beda. Beda-beda, tergantung di perlakuannya mereka, diperlakukan seperti apa di sana. Betul. Nah, kalau misalnya Mas lagi keliling Indonesia, yang ngerawat Rembo siapa? Aku titip sama Mbak Lala? orang tua aku. Siapa? Sama orang tua. aku. Orang tua. Iya, Iya. kirain Mbak Lala kan fokus sama Lili kan. Iya. Lili udah bisa ngomong loh. Arapi gitu. Masa manggil bapaknya A. Nah. Oke, ngitip orang tua. Ada berapa anabul Mas Arif? Di rumah ada total ada 10. 10? Belum sama kucing-kucing yang aku maaf ya Mas, dipungut lah Oke. di jalan. Yang kondisinya masih bayi. Itu yang dibuang sama orang. Aduh, ya. Jadi karena aku ya maksudnya empati lah, maksudnya daripada mati gitu aja, Iya. aku bawa dari oknum-oknum yang itu, yang buang-buang kucing. Buang-buang kucing ya. Ya aku rawat, nanti kalau udah besar ya aku lepasin. Oh, Itu total oke. ada 17 lah di rumah. Total 17. Itu ada namanya semua? Ada namanya. Paling sayang siapa? Rembo. Rembo. Yang lain aku taruh kandang. Yang dia ini ada di kamar aku. Kamar Mas. Ngomongin soal kandang, katanya juga dulu sempet usaha jual kandang kucing. Iya. Serius. Sekarang karena kan aku udah orangnya nggak bisa yang multitasking. Oke. Jadi fokusnya ke satu dulu lah. Jadi aku udah usaha itu dari tahun 2000, baru lulus SMA lah 2018. Oke. Itu langsung jualan. Nggak tahu takdir aku udah bisa usaha, bisa cari uang sendiri. Dan endingnya aku di 2024 aku lepas nggak terlalu slow moving lah. Oke. Wirausaha aku udah Oke. slow moving, sekarang fokus jadi influencer atau sebagai content creator. Itu dia. Biar Rembonya juga makin semangat. Ini kayaknya udah mulai lapar. Iya dia Udah udah mulai ngantuk lemes deh nih. Meo Tuh. mau aku kasih makan nggak? Tuh, Mo, gimana Mo? Hah? Meo mau. mau nggak? Nih Meo sukanya Meo. Rembo Ini. sukanya rasa. Tuh, sayang. Di otak gua Meo udah semua Tuh, sekarang. mau yang mana? Nih Mau yang mana? ada Tuh. tuh Mau yang ada mana? chicken, ada beef, apa otak-otak.
Otak-otak aja, biasa otak-otak yang biasa. Otak-otak. Oh, sesuai dengan parents-nya yang Iya. suka keliling Indonesia. Jadi suka makanan Indonesia. Iya tuh. Nih ya. Enggak tuh, mau dikasih makan sama Abang Sastra. Aku kasih ya. Tuh, Nih. udah gak sabar nih. Tuh, otak-otak loh. Gila. Saya aja nih kadang Mas di warung pecel lele jarang nyentuh otak-otak. Iya. Mahalan otak-otaknya kadang. Daripada ininya. 110.000 gila. Mending makan pecel lele gue 28. Nah, boleh dong ini. Rembo. Rembo makan ya Rembo. Tuh. Oh, langsung dimakan sama dia. Oh. Karena Meo wet food ini Mas Arif itu terbuat dari daging dan ikan asli. Yoi, makanya aromanya tuh kuat. Itu yang bikin anabul kita jadi meningkat nafsu makannya. Kayak tadi tuh. Dia langsung nyamperin. Plus teksturnya lembut jadi mudah dicerna. Kayaknya ya semua kucing kalau udah cium aroma Meo juga langsung mendekat. Bisa juga dikasih sambil quality time bareng anabul kamu gitu. Terus kemasannya yang pouch. Ini isinya pas banget buat bikin anabul kita kenyang. Yoi, bisa juga jadi campuran untuk makanan kering supaya anabul tambah lahap makanannya. Nah, sambil Rembo makan kita lanjut ngobrol lagi. Oh, Mas. siap. Itu dia. Tuh, lahap banget tuh. Soalnya varian yang tadi yang Yang otak-otak otak-otak ini kan baru. Pas itu kan launching juga baru tahun kemarin. Nah, tuh aku coba, cocok. Mas, ada nggak yang terinspirasi gara-gara Mas gitu? Kan Mas aktif di sosmed nih kayak Mas aku boleh ikut nggak keliling Indonesia? Atau Mas aku ngasih makan juga loh kucing di dekat rumahku terus nge-tag Mas gitu-gitu. Ada nggak sih? Banyak. Itu yang Ini buat aku kayak rasa banggaku di situ. Jadi keren. bisa ngasih manfaat ke orang lain. Ada loh yang komen, banyak yang komen. Kak, gara-gara nonton video kakak, setiap kali aku kerja kemana-mana aku selalu bawa botol dry food. Keren. Itu makanya dari situ tuh kayak wah bangga banget bisa ya. jadi Influencer jadinya, menginfluence orang-orang. influence dan sebagai pionir Iya. untuk menggerakkan langkah street feeding ini buat bisa menggugah hati banyak orang supaya peduli dari langkah ngasih makan dulu. Pasti dari ngasih makan nggak cuman ngasih makan doang, pasti mikir juga ke masalah sterilisasi itu dia nanti. Iya. Oke. Ini menarik banget nih. Jadi Mas ada legasinya buat orang-orang jadi terinfluence gitu. Nah, kalau misalnya Mas Arif ini berarti akan menghabiskan hidupnya sampai tua nanti untuk kucing, untuk street feeding gitu ya? Iya, karena itu udah dari cita-cita. Aku Iya. dari kecil selalu punya manifestasi pengen bangun taman kucing. Itu dari kecil. Aku jujur, nggak bohong. Itu aku selalu pengen Taman kucing ya? punya taman kucing, pengen tinggal di rumah yang kelilingnya itu kucing yang banyak gitu kan. Oke. Bangun rumah lah. Benar. Cuman ya Rumah kucing ya? kayak shelter lah. Benar. Kalau aku sih pengen banget Mas, aku bikin festival kucing. Jadi konser itu yang nonton kucing-kucing. Oh iya. Terus yang nyanyi juga kucing banget, Katy Perry gitu-gitu lah. Kayak, wah kucing banget nih gitu. Cocok. Mantap. Tapi Mas kan saya penasaran nih. Mas keliling Indonesia. Kan kita tahu ngasih makanan kucing itu nggak murah. Tuh gimana tuh, duit sendiri, sponsor, atau Mas gimana? Semua dari aku. Aku dari awal udah mau dari awal aku memulai sebagai influencernya aku udah menanamkan prinsip apa yang aku lakukan itu semua dari aku. Oke. Jadi aku nggak mau nerima dari maaf ya maksudnya bukan mau nerima dari open donasi nggak mau. Karena ini semua dari hati aku yang tergerak. Oke. Kalaupun aku mau misalnya dapat Sponsor, revenue ya itu donasi. aku bisa terima tapi dari brand. Jadi ibaratnya dari B2C atau B2B lah. Oke. Bisnis lah gitu seperti itu. Oke. Jadi selama ini memang banyak yang mau berdonasi kepada aku tapi aku nggak terima. Karena alhamdulillah lah aku dicukupkan jadi bisa beli makanan, bisa ongkos-ongkos transportasi kemana gitu. Oke. Ya maksudnya dari awal udah apa yang bisa aku lakuin. Oke. Jadi nggak usah nunggu sponsor dari apa. Oke. Ya udah semua dedikasi aku mau kemana dari hati aku mau tergerak kemana aku jalan. Oke. Oh bentar Mas ada WA nih. Oh ya siap. Teman saya. Bre titip kucing gua dong ke Mas nanti langsung mau nitip kucingnya Mas biar, Oh siap. biar dikasih makan. Iya.
Ada nggak yang kayak gitu mas? Oh banyak. Ya kan kayak mas ini dong nitip Iya, kucing. banyak yang maksudnya kita sebagai cat lover banyak ya. Maksudnya permasalahan yang kucingnya udah banyak di rumah. Iya, Itu benar. yang buat aku juga bingung gimana ya. Aku juga kucing di rumah udah banyak. Benar. Aku bukan shelter. Betul. Dan juga kalau misalnya kucing banyak itu kan kita nggak bisa ngerepotin banyak orang. Benar. Dan kadang solusinya apa? Kemudian kita open adopt kepada para yang mau adopt ini kucing. Iya. Karena juga kalau nggak ke open adopt secara perorangan, kalau ke shelter kita juga nggak enak. Oke. Kan kalau udah penuh kan shelter di Indonesia kan terbatas. Iya. Rata-rata semua kan perorangan. Ya syukur banget lah kita ada shelter supaya kucing-kucing itu bisa diberikan perlindungan yang baik dari orang-orang yang jahat sama kucing, jalan itu kan banyak kasusnya. Dari yang diracun, ditendang, disiksa, diapain itu sampai sekarang ya gimana gitu kan. Dari perlindungan hukum juga belum ada ya? Udah mulai di optimalisasi. Jadi tinggal nanti tunggu waktunya kapan. Betul. Dan sekarang sudah mulai digalakan juga dari pihak-pihak aparatur juga udah mulai menindak. Yang orang-orang yang jual daging anjing itu udah pada dikejar semuanya. Terus ya makanya kita nih masalahnya banyak. Udah di ujung tanduk, udah diracun, disiksa, dibuang. Aduh, ditendang. Jadi anak yang banyak masalahnya itu anaknya. Anaknya yang baru lahir, dipisah sama induknya dibuang. Kayak ibaratnya sampah gitu. Harusnya kita nih di Indonesia bisa melindungi anabul supaya jangan ada lagi oknum orang-orang yang jahat yang membuang kucing, yang meracuni. Itu yang pengen dari saya harapkan. Iya. Betul. Karena shelter itu nggak banyak. Iya. Kalaupun ada di Indonesia ada. Benar. Dan kita juga sangat dibantu sama pihak Sudin, DKKP yang melakukan program siap rutin ya. Itu 10R. Tapi ya perang kita juga sama orang yang haters, kucing, yang masalahin soal sampah, yang masalahin soal banyaknya kucing. Itu yang kadang sulit diterima oleh masyarakat yang nggak suka kucing. Seharusnya memang kucing itu kan hidup bersama kita. Jadi kan kita harus saling menerima. Benar. Hidup itu harus tentang menerima. Jadi nggak bisa menolak apapun yang udah ditakdirkan. Betul. Kan kita menerima kehidupan juga nggak semua hal baik. Benar. Ibaratnya kehidupan itu kan itu gambling ya. Tapi kalau hewan itu kan memang udah ada. Jadi bukannya harus disingkirkan. Itu harus ada manfaatnya kok. Kemarin aku udah info. Apa di perumahan itu kucingnya dipindahin semua. Dipindahin, direlokasi. Karena warga-warga situ nggak suka kucing. Akhirnya ular-ular banyak datang ke perumahan itu. Akhirnya dipanggil pawang-pawang ular buat nangkepin itu. Jadi kan itulah suatu korelasinya apa tuh mas? Kucing nggak ada, terus ular datang jadinya? Karena kucing itu menghalau ular, menghalau tikus, walaupun nggak dimakan tapi menghalau. Kayak suka ada kan video-video kucing itu yang ada beruang atau ada anjing tuh, ular itu dia ibaratnya kasih kode ke majikannya. Itu dia, karena kucing itu sebenarnya kalau kita kasih makan, maksudnya disuruh makan tikus misalnya, itu kan tikus sekarang udah terkontaminasi dengan kimia kayak got-got itu kan udah gimana lah gitu kan. Jadi seharusnya kita peduli lah. Jadi saling menghargai setiap orang gitu loh. Kalau emang nggak suka sama kucing, ya setidaknya kita menghargai. Dan juga kita juga sama cat lover harus bisa saling menjaga lingkungan. Itu yang quality feeding di masa-masa lain kalau sampah apa-apa. Makanya aku juga gimana nih caranya? Kita buatin namanya pet feeder yang aku letakkan di titik-titik yang ada di daerah Jabodetabek. Itu yang aku urus juga dari tahun 2024 sampai sekarang. Aku sendiri. Berarti mas ada timnya itu di setiap wilayah? Enggak ada, sendiri. Pet feeder itu konteksnya gimana sih? Apakah ada kayak etalase atau gudang apa gimana tuh? Pet feeder tuh ya seperti parallel dispenser. Jadi mas yang selalu isi ulang? Enggak, yang isi juga kalau misalnya aku lagi mau restorasi dispenser itu, jadi tiap bulan aku restorasi. Mas sendiri? Iya sendiri. Berarti mas mas ini nggak ada komunitasnya? Nggak ada. Sendiri? Aku nggak bawa bendera apa-apa. Tapi kalau ada koalisi yang kita sama-sama ingin berjuang demi anabul, apapun itu, yang tentang
anti makan daging anjing, aku ikut. Apapun Oke, itu aku baik. ikut. Iya, Pokoknya iya. kita harus bersatu sama-sama. Yes, Kita nggak yes, boleh yes, yes. saling kayak misalnya paling keren enggak. Kita sama-sama harus jadi satu, jadi aktivis Oke. perlindungan hewan. Oke, Gitu. betul. Berarti kalau misalnya orang mau ngisi ulang makanannya nggak bisa ya? Bebas. Oh, bebas juga ya? Bebas. Oke, Karena betul. kita kan di MRT itu kan sering dimasalin juga kan yang Yes. ngasih makan itu. Betul. Jadi aku punya inisiatif gimana aku membuatkan suatu Betul. barang alat yang digunakan sebagai sayangku Rembo. yang dibuat untuk supaya menjaga keasrian dan estetika lingkungan yang ada di Oke. khususnya di fasilitas publik. Bener. Gitu. Oh, abis makan dia kayaknya es belewah dong, guys. Itu kayaknya Anteng ya. butuh minum dia. Pertanyaan terakhir nih, Mas Arif nih. Next destinasinya mau kemana nih? Yoi, atau ada kota lain atau negara mungkin pernah nggak? Negara negeri. ada. Negara Palestina Pernah. belum. Oh, nextnya. Next. Oke, semoga tercapai ya, Mas ya. Amin. Bener. Kalau yang deket-deket kayak Malaysia, Thailand belum juga. Belum. Hmm. Hati tergantung dari hati pengen kemana. Semoga Mas Arif nih cita-citanya tercapai. Iya. Palestina, ada lagi nih? Yang sekarang jangka pendeknya pengen ke wilayah Indonesia Barat Indonesia Barat berarti dari itu bawah. dan Mogot ya. Barat nggak? Iya. Barat. Barat. Dekat studio Indosiar kebetulan. Iya. Itu bener. Nanti bisa langsung syuting sama Jirayut. Oh iya. Lidah. Barat berarti Padang. Dari Lampung sampai ke Aceh. Wih, itu keren sih. Itu makanya Jalur kan darat tuh. aku pengen lakukan itu. Ya. Kemarin kan sudah ke wilayah Indonesia Timur. Bener. Ibaratnya mentalnya udah di Mas selalu ngevlogin gak sih kalau semua aku. ada di mana YouTube-nya apa Ananda Arif? Aku nggak punya YouTube. Oh, apa? YouTube cuma IG? sport doang, cuman kadang malas upload di YouTube. Ada di TikTok sama Instagram aja. TikTok sama Instagram. Iya. Wah, keren banget. Karena kalau YouTube itu tontonnya di Meo aja Iya, kan. cocok. Iya dong. Iya. Oke Mas Arif, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, aku mau ajak Mas Arif untuk main games dulu bareng aku nih. Oke, nama gamesnya itu This or That. Mas Arif nanti tinggal pilih aja ya. Iya, siap. Yoi. Nah ini dia. Siang bolong atau malam hari? Malam hari. Malam hari. Iya. Oke. Tapi tahu nggak ini pertanyaannya ngapain? Apa? Makan nasi uduk. Nah, lebih suka siang apa malam? Suka malam. Bagus. Pakai perkedel nggak? Oh, pakai. Oke. Siap. Bawa pos makanan atau dry food? Oh, aku bawa dua-duanya. Oh, suruh pilih. Iya. Aku lebih disebut suka wet food. wet food. Iya, wet food. Yang otak-otak. Iya, Itu cocok. dia. Meo dong. Kucing galak atau kucing pemalu? Kucing pemalu. Emang kuli? Pemalu. Sorry. Pemalu nih gitu kan. Feeding sendirian atau bareng komunitas The Jack Jakarta? Jack? Enggak. Bareng komunitas atau sendirian? Aku sebenarnya karena tiap orang kan punya kapasitas Yes. fisiknya masing-masing. Oh. Kalau bisa rame-rame, tapi kalau bisa sendiri karena aku juga bisa orangnya menikmati. Kalau Menikmati. sambil street feeding dari pagi sampai ketemu jam 7 sampai ketemu jam 7 itu serius. Wow, pagi ke malam ya? Iya, karena aku ngelakuin ini bukan sekedar sekedar demi konten enggak. Iya. Karena aku hobi, Emang menikmati panggilan hati. jadi tergerak. Jadi Oke. kalau dipilih ini sendiri dulu aja. Sendiri dulu, oke. Mas ada harinya nggak sih kayak misalnya weekend selalu atau random aja tiap hari apa gitu? Aku kalau itu tergantung hati mau kemana. Oke. Kemana aku habis ke timur, nanti ke barat, nanti Oke. mau kemana. Tiba-tiba hari itu juga energi kan kalau pagi kan lagi Betul. membara-membara ya kan. Betul. Vibrasi lagi tinggi-tingginya. Oke. Kita jalan ke sana. Let's go. Oke. Gitu. Iya. Kalau misalnya kayak itu ada nggak, Mas? Saya ikutan dong gitu-gitu. Aku juga kalau ada kayak gitu kita ya udah ikut gabung Open semua. aja ya. Iya. Betul. Oke. Next pertanyaannya adalah ditemenin hujan rintik-rintik atau panas terik saat feeding. Nah, Aku lebih suka ditemenin hujan rintik-rintik. oke. Emang love language-nya lembab ya Mas Iya. ya? Benar. Soalnya kalau panas gak enak ya. Iya. Betul. Kasihan anabulnya juga. Iya. Benar. Oke, next. Feed di gang
sempit atau di pinggiran jalan raya? Aku lebih suka di gang sempit Kenapa tuh Mas? karena tidak mengganggu aktivitas yang berlalu lalang yang ada di jalannya. iya, benar-benar. Kalaupun ada, aku biasanya kalau itu malam. Jadi aku kalau tree feeding, kalau misalnya mau restorasi, kan pet dispenser aku kan ada di MRT. MRT? Ada yang di MRT, ada yang di tempat emang banyak kucing. Kalau Oke. yang di MRT yang fasilitas umum itu emang aku secara sungkan itu malam-malam jam 12 malam, Oke. jam 2 pagi aku restorasi. Karena gak enak aja kalau misalnya kita lagi mau ganti pet feedernya itu. Oke. Kalau diliatin orang kan gak enak, keganggu juga kan. Oke. Jadi malam. Malam ya, oke. Itu tuh Mas Arif nih naro pet feeder itu tempat strategis gitu, MRT, Iya, MRT, stasiun. stasiun. Kalau rumah makan Padang jangan ya. Oh, Udah jangan. kebagian tongkol sendiri deh tuh sama pengunjung. Iya. Bener-bener. Nah next, nemu kucing ras bagus saat feeding, langsung diadopsi atau dibiarin? Oh, saat feeding itu dari aku sih karena kita kan punya kapasitas ya. Yes. Yang nggak bisa kita paksain. Karena kan sebenarnya semua cat lover ngerasain ini. Yes. Ngeliat ada kucing yang Bagus. terlantar. Heeh. Apalagi kalau yang, aku kadang ngeliat kucing tuh udah kayak homeless. Apalagi kayak yang tidur di tengah-tengah jalan. Iya, Kalau iya, tidur di pojokan masih mending ya. Masih liatnya. mending. Tidur di tengah jalan kayak homeless, nangis aku. Aduh. Iya kayak nggak tega gitu loh. Iya, iya. Dalam hati kayak aku minta maaf. Iya, iya, Aku nggak iya. bisa bawa kamu. Semoga kamu bisa adopsi Oke. orang lain. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kucing sakit, aku kalau bisa bertindak misalnya P3K lah ya. Ya. Misalnya kayak Pertolongan pertama pada kucing ya. iya, kayak kena KBS yang bisa diobatin di situ diobatin. Hmm. Kalaupun udah fatal banget, ya aku bisa bawa pulang atau kita mikirnya ya udah ini harus diobatin dulu lah Oke. supaya nggak terlalu buruk. Iya, Itu iya, kucing iya, yang iya. terlantar di jalanan Oke, seperti itu. oke. Kalau ini pernah nggak Mas? Misalnya ketemu kucing yang ini, terus Mas kayak kasihan, terus Mas nggak bisa bawa balik kan? Mas pernah ini kan kayak storyin, kayak guys ini kayak yang pernah nggak gitu? Pernah. Jadi kita Iya kan, coba daripada cari itu. terlantar, Iya. Mas kapasitasnya terbatas, biar orang yang pengen masih ada kapasitasnya bisa Iya. ngadop. Itu dia. Menarik. Yang tuh. harapan aku juga sih orang bisa ada waktu lah buat Betul. bisa ngadopsi kucing-kucing terlantar ya. Betul. Sebenarnya kucing terlantar tuh juga nggak salah. Ya. Karena kan tadi dia yang tadi aku ngomong shelter kita terbatas. Dan kucing jalanan pun sebenarnya nggak ada salah kok tinggal di jalanan. Yang salahnya persepsi orang aja yang anggapnya hama kan gitu. Iya, benar. Kan yang kayak kita tuh harus menerima gimana pun makhluk hidup, Betul. ya kan? Kucing itu minta makan itu bukan dia ngemis, tapi dia tahu makhluk hidup yang diciptakan sempurna oleh Tuhan itu manusia. Tuh. Jadi kita sebagai manusia harus berpikir, Ya. ya kan? Jadi kucing itu harus kita berikan perlindungan, kita berikan tempat, makanan yang layak. Jadi jangan sampai kehidupan mereka ya udah sengsara begitu aja gitu loh. Ya. Jadi orang mikirnya ya nih kucing apa Terlantar ngemis-ngemis nih, gitu. mengemis Iya. nih. Kan bedanya kalau kucing sama maaf ya. Ya. Kalau homeless itu kan kalau homeless kan masih punya rasa malu. Benar. Jadi kan kalau kucing terlantar udah terlantar gitu aja minta-minta di trotoar Betul. di apa jembatan itu. Jembatan Kan mereka penyeberangan. nggak tahu rasa malu dia. Betul. Dia nggak apa secara apa hewani Yes. dia ya udah cari makan yang ada dia makan, kalau nggak ada ya minta-minta. Itulah. Udah misalnya kita lagi makan makan pecel Pecel. kan kucing sampai gini apa Minta. minta Iya, gitu kan. benar. Itu makanya kadang manusia nggak terunggah hatinya gitu Betul, loh. Makanya kita sebenarnya harusnya sadar, ya kan? Ud- Secara kita kalau misalnya menentang hukum alam, Ya. itu timbal baliknya ada. Kita kan hidup itu namanya hukum polaritas. Oke. Hukum kebalikannya adalah ada hitam ada putih. Ya. Jadi nggak semuanya hidup itu apa yang enak-enak aja. Benar. Ya kan hidup kita merasa enak. Betul. Nah makhluk hidup lain yang tinggal di sini juga harusnya kita terima. Yes. Nggak harus kita tolak. Jadi ada caranya. Apa kalau kebanyakan kita steril. Steril. Dan kalau misalnya mau kasih makan ya udah kita kasih makan di tempat yang memang spot area Yes. dan tidak apa ya makanya solusinya itu aku Oke. memberikan dispenser. Cuman karena aku di sini terbatas orangnya sendiri, Betul. jadi pet feedernya nggak banyak. Jadi banyak juga relawan-relawan street feeding Yes. yang ngasih makan itu ya bener nggak lewatin apa nggak lewat batas lah. Misalnya kadang berceceran di mana-mana. Benar. Karena itu jadi masalah. Karena masalah kita ini di haternya banyak. Masalahin soal makanan yang bertebaran. Oke. Sebenarnya yang banyak sampah, yang banyak
nimbulkan sampah sebenarnya nggak kucing loh ya. Betul. Sampah di mana-mana, sampah di kali. Masa Betul. sampah di kali yang terus datang begitu aja Iya, masa iya, yang iya. disalah-salahin kucing. Iya, gitu. iya. Jadi kita gimana harusnya berpikir jernih, Ya. melihat makhluk hidup lain yang harus kita pedulikan itu loh. Cara dari hal kecil. Kita jadi jangan dimusnahin lah. Kita punya cara yang baik. Itu dia teman-teman. Makanya nih dengan adanya podcast ini semoga lahir Mas Arif yang lainnya nih. Ya kan? Yang punya kepedulian tinggi terhadap kucing. Iya. Itu dia Sohib Meo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Ya. Betul. Abis ini mau langsung pulang atau mau street feeding lagi? Nanti aku bakal prepare. Prepare. Buat nanti ke luar kota. Oke. Aku sama mau titip pesan nanti. Ah boleh. Buat teman-teman jangan pernah lelah atau berhenti untuk berbuat baik. Yes. Karena apa yang kita tabur dan tanam itu akan menuai karma baik di kehidupan teman-teman kita semua selanjutnya. Itu dia. Terus sama satu lagi, Ah? walau dunia membenci, Ya. kita tetap akan di sini. Itu dia. Ingat teman-teman, jangan pernah lelah dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Meo Indonesia buat nonton episode lainnya yang gak kalah seru. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih.